Dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Lalu, bagaimana cara kamu menghargai jasa para pahlawan? Di sini ada 13 cara menghargai jasa pahlawan. Yang pertama, berpartisipasi dalam memperingati hari kemerdekaan. Ada banyak cara untuk menghargai jasa para pahlawan dan yang paling umum dilakukan adalah dengan memperingati hari kemerdekaan yaitu 17 Agustus 1945 yang sudah menjadi bagian penting dan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Ada banyak yang bisa dilakukan oleh siswa untuk ikut dalam berpartisipasi misalnya dengan mengikuti upacara penaikan dan penurunan bendera, ikut meramaikan pawai, memasang bendera kebanggaan yaitu merah putih. Biasanya dalam memperingati hari kemerdekaan agar lebih meriah dan tidak membosankan selalu diadakan berbagai macam lomba. Sebagai siswa yang baik akan mewakili sekolah dengan mengikuti lomba cerdas cermat, lomba puisi, dan lomba olahraga lain yang bisa diikuti sebagai bentuk memperingati dan menghargai jasa para pahlawan. Cara yang kedua yaitu memahami sejarah perjuangan pahlawan. Banyak didapatkan siswa yang masih cuek atau kurang peduli jika berbicara tentang pahlawan. Hal ini disebabkan karena kurangnya akan pemahaman tentang bagaimana sejarah perjuangan para pahlawan. Ada banyak cara bagi siswa untuk mengetahui sejarah, misalnya dengan apa? Dengan perbanyak buku-buku sejarah baik di perpustakaan sekolah maupun perpustakaan lain. Saat ini juga siswa bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan mencari informasi tentang sejarah atau pahlawan di internet. Selain itu, para seniman film juga sudah membuatkan berbagai macam film-film tentang sejarah. Semua sudah difasilitasi, jadi tidak ada lagi alasan untuk bersikap tidak peduli tentang sejarah. Yang ketiga, melestarikan peninggalan pahlawan. Di Indonesia ada banyak peninggalan-peninggalan para pahlawan dahulu. Sebagai bentuk penghargaan, siswa bisa melestarikannya. Adapun peninggalan-peninggalan pahlawan yaitu tulisan prasasti, misalnya ada Prasasti Ciarutan, Prasasti Prasasti Padiegan, Prasasti Talaga Batu, dan Prasasti Yupa. Selain prasasti yang dapat dilihat saat ini adalah tulisan naskah kuno, bangunan candi, bangunan benteng, bangunan masjid, monumen dan tugu, istana atau keraton, makam, dan karya seni. Ini makam ya, salah cetak. Nah, cara untuk menghargai jasa para pahlawan yang keempat adalah cinta tanah air. Jika ingin mencintai para pahlawan, maka cintailah tanah air. Karena dari tetesan darah mereka lah bangsa ini merdeka dengan perjuangan dan semangat mereka lah sehingga hari ini kita bisa bebas dari penjajah. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan sebagai bentuk cinta akan tanah air. Misalnya dengan apa? Dengan merasa bangga telah menjadi bagian dari Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang dengan berbagai macam jenis kebudayaannya, menjaga nama baik bangsa Indonesia, menjunjung tinggi hukum yang diperlakukan, mendukung dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional, bertoleransi, menjaga kelestarian lingkungan, dan masih banyak lagi. Yang kelima, tidak melupakan jasa pahlawan. Meskipun masa mereka telah berlalu dan mereka pun telah tiada, bukan menjadi alasan untuk melupakan apa yang mereka lakukan dahulu. Jasa para pahlawan akan terus dikenang, itulah mengapa di sekolah-sekolah terpampang poster para pahlawan agar siswa mengenang perjuangan mereka dan senantiasa selalu mendoakan para pahlawan. Cara yang keenam adalah mengikuti upacara bendera.
Nah, biasanya setiap hari Senin ya, tentu selalu diadakan upacara bendera. Meskipun diadakan sekali dalam seminggu, namun masih banyak siswa yang bermalas-malasan untuk mengikuti upacara. Seharusnya siswa bisa merenungkan tentang perjuangan para pahlawan yang dengan semangat memikul senjata demi kemerdekaan. Cara yang ketujuh adalah belajar dengan sebagai jasa para pahlawan, sebagai siswa tidak mesti ikut serta berperang ya. Saat ini Indonesia sudah merdeka. Siswa cukup belajar dengan giat karena sebagai generasi penerus bangsa, pemuda-pemudi adalah aset atau kekayaan yang berharga. Nah, seperti yang dikatakan Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, dari kalimat ini bisa diketahui bahwa betapa pentingnya peran pemuda. Maka dari itu, belajarlah dengan sungguh untuk mengabdikan diri kepada negara tercinta, yaitu Indonesia. Nah, cara yang kedelapan adalah mengamalkan isi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi atau landasan bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang paling penting, di mana memiliki 5 sila. Ya, sudah tahu ya silanya apa saja. Kemudian yang kesembilan adalah menaati peraturan. Ada banyak peraturan-peraturan yang bisa dipatuhi oleh siswa sebagai bentuk dari menghargai jasa pahlawan. Misalnya apa? Seperti tidak berkendara bagi siswa yang masih di bawah umur atau belum memiliki surat izin mengemudi, dan menaati peraturan-peraturan lain yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Cara yang ke-10 adalah memperingati peristiwa-peristiwa penting. Salah satu cara menghargai jasa pahlawan adalah dengan memperingati hari atau peristiwa penting yang berkaitan dengan dengan para pahlawan, misalnya seperti memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Lahir Pancasila, dan Hari Pahlawan. Cara menghargai jasa para pahlawan yang ke-10 adalah dengan saling menghormati. Nah, saling menghormati juga merupakan bentuk dari menghargai jasa pahlawan, misalnya dengan sifat toleransi. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan bermacam-macam suku, budaya, dan agama. Hanya sifat toleranlah yang bisa menjaga persatuan. Para pahlawan terdahulu juga berjuang dan bisa merdeka karena adanya persatuan. Cara yang ke-12 adalah melestarikan budaya. Kebudayaan sudah menjadi aset atau kekayaan bagi bangsa, sudah semestinya untuk melestarikan. Dengan menjaga dan melestarikan budaya bisa memperkaya keragaman bangsa, mempertahankan keorisinilan atau keaslian, dan menjadi sumber objek penelitian dan berbagai kajian. Nah, cara yang ke-13 untuk menghargai jasa para pahlawan, caranya adalah menjaga kelestarian alam. Seorang siswa tidak hanya belajar dan bermain ya, tetapi juga harus mampu menjaga kelestarian alam. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, atau bisa mengikuti sosialisasi tentang kebersihan. Nah, itu adalah 13 cara menghargai jasa para pahlawan. Semoga bermanfaat.